Hitung-hitungan Timnas Indonesia U17 lolos 16 besar Piala Dunia U17 2023 saat bersua Maroko U17 di laga pamungkas Grup A. Hitung-hitungan Timnas Indonesia U17 lolos 16 besar Piala Dunia U17 2023 saat bersua Maroko U17 di laga pamungkas Grup A akan diulas Okezone. Sebelumnya, Garuda Asia sudah memainkan dua laga di fase Grup A yakni kontra Ekuador U17 dan Panama U17. Timnas Indonesia U17 berhasil menahan imbang Ekuador U17 dengan skor 1-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat tanggal 10 November tahun 2023. Kemudian, tim besutan Bima Sakti itu mengimbangi Panama U17 dengan skor identik 1-1 pada Senin, tanggal 13 November tahun 2023. Dua gol Timnas Indonesia U17 dalam dua laga tersebut dicetak oleh Arhan Kaka. Berkat kedua gol sang bomber Persis Solo itu pun membuat Timnas Indonesia U17 kini menempati urutan ketiga pada klasemen sementara Grup A dengan 2 poin, selisih gol 0. Kendati demikian, kans Garuda Asia untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia U17 2023 masih terbuka lebar. Sebagai informasi, hanya juara dan runner-up grup A, B, C, D, E, F, serta 4 tim peringkat ketiga terbaik yang berhak melaju ke 16 besar Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia U17 sendiri masih menyisakan satu laga di grup A Piala Dunia U17 2023. Tim asuhan Bima Sakti akan menghadapi Maroko U17 pada laga pamungkas grup A di Stadion Gelora Bung Tomo, Kamis tanggal 16 November tahun 2023, malam WIB. Lantas, bagaimana hitung-hitungan Timnas Indonesia U17 lolos 16 besar Piala Dunia U17 2023 saat bersua Maroko U17? Seperti yang sudah disinggung di atas, Garuda Asia memiliki 3 cara untuk lolos ke fase gugur ajang bergengsi kelompok umur 17 tahun itu. Pertama, Timnas Indonesia U17 bisa lolos melalui jalur juara grup, dengan syarat, Garuda Asia wajib menang atas Maroko U17, yang kini mengemas 3 poin, sehingga bisa mengumpulkan total 5 poin, sambil berharap Ekuador, 4 poin, kalah dari Panama, 1 poin. Kedua, pasukan Bima Sakti itu bisa lolos dengan cara runner-up grup. Syaratnya, Timnas Indonesia U17 wajib menang atas Maroko U17, sedangkan Ekuador U17 juga menang atas Panama. Cara terakhir, yakni lolos lewat peringkat ketiga terbaik. Hal ini bisa saja didapat Timnas Indonesia U17 jika ditahan Maroko U17, sedangkan Panama U17 gagal menang atas Ekuador. Namun, nasib skuad Garuda Asia akan bergantung dengan hasil di laga grup lainnya. Timnas Indonesia U17 masih harus menanti hasil di grup-grup lainnya untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia U17 2023 lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Sebab, hanya 4 tim peringkat 3 terbaik dari 6 grup yang bisa meraih tiket 16 besar. Kata pelatih Panama usai gagal kalahkan Timnas U17 Indonesia, ungkap satu penyesalan. Pelatih Panama, Mike Stamp, mengungkapkan sebuah penyesalan usai gagal meraih kemenangan atas Timnas U17 Indonesia. Duel antara Timnas U17 Indonesia vs Panama di Piala Dunia U17 2023 terjadi di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin, tanggal 13 November tahun 2023. Pada kesempatan ini, Panama sejatinya tampil cukup apik pada babak pertama. Tim asuhan Mike Stamp bahkan sempat unggul melalui gol Oldemar Castillo pada menit ke-45+3. Namun, Timnas U17 Indonesia mampu menyamakan kedudukan melalui gol Arhan Kaka pada menit ke-54. Skor 1-1 menjadi penutup duel Timnas U17 Indonesia vs Panama. Setelah laga, sebuah penyesalan diungkapkan oleh Mike Stamp. Pelatih berusia 53 itu menyesali pergantian pemain yang dia lakukan di awal babak kedua. Sebagai informasi, Mike Stamp melakukan 2 pergantian pemain pada menit ke-46. 2 pemain yang ditarik keluar adalah Jean-Pierre dan Juan Giménez. Pergantian Jean-Pierre disebabkan karena sang pemain mengalami cedera. Sedangkan pergantian Juan Giménez bertujuan untuk menghindarkan sang pemain terkena kartu kuning kedua. Langkah tersebut lalu disesali Mike Stamp karena membuat performa timnya menurun di babak kedua. Mike Stamp menilai seharusnya dia mempertahankan skuad yang ada terutama Juan Giménez. Itu adalah pertandingan yang sulit, seperti yang saya katakan, kami telah mencobanya.
Saya pikir ketika kami kehilangan pemain sayap, kami kehilangan sedikit serangan karena pemain mengalami cedera lutut. Bek kanan kami juga mendapatkan kartu kuning, jadi kami kehilangan sedikit kendali dan saya tidak tahu, mungkin seharusnya mempertahankan dia dalam permainan dan mengambil risiko. Tetapi, pemain timnas U17 Indonesia adalah pemain bagus, jadi terkadang kami harus melakukan pelanggaran untuk mencegah gol. Anda harus memikirkan hal ini juga, jadi itulah mengapa kami mengeluarkan Gimenez, kata Mike Stam. Hasil ini membuat Panama masih menempati peringkat terbawah grup A Piala Dunia U17 2023 dengan raihan 1 poin. Timnas U17 Indonesia turun 1 peringkat ke posisi ketiga dengan raihan 2 poin. Posisi kedua dihuni oleh Maroko dengan 3 poin, sedangkan posisi puncak grup A ditempati oleh Ekuador yang mengumpulkan 4 poin. Prediksi susunan pemain timnas U17 Indonesia vs Panama. Amar Raihan Beerkik siap unjuk gigi, Arhan Kakak bisa dilayani. Timnas U17 Indonesia menghadapi Panama pada laga kedua grup A Piala Dunia U17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, Senin, tanggal 13 November tahun 2023, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan ini, Amar Raihan Beerkik diprediksikan akan diturunkan oleh pelatih timnas U17 Indonesia, Bima Sakti. Amar Raihan Beerkik kini sudah dalam keadaan yang sehat usai beberapa waktu lalu terkena diare. Akibatnya, Amar Raihan Beerkik absen membela timnas U17 Indonesia saat bermain imbang 1-1 kontra Ekuador pada pertandingan grup A Piala Dunia U17 2023. Alhamdulillah kondisi pemain semuanya dalam kondisi sehat kemudian, kata Bima Sakti, Minggu, tanggal 12 November tahun 2023. Amar Raihan Beerkik juga sudah berlatih 100% kemarin. Dan hari ini dia sudah ikut bergabung dengan teman-teman timnas U17 Indonesia lainnya, kata Bima Sakti. Tenaga Amar Raihan Beerkik pastinya bisa diandalkan timnas U17 Indonesia di sektor depan. Amar Raihan Beerkik diketahui beroperasi sebagai sayap kanan. Kemampuan Amar Raihan Beerkik diharapkan bisa membantu Arhan Kakak sebagai juru gedor. Arhan Kakak sendiri sudah mengoleksi 1 gol di Piala Dunia U17 2023 yang diciptakannya ke gawang Ekuador. Di sayap kiri, kemungkinan ditempati Rizky Afrizal yang bermain penuh di laga melawan Ekuador. Sementara lini tengah timnas U17 Indonesia akan dihuni Jidabin, Vigo Denis, Kaviatur Rizky. Duet Iqbal Gwijangge dan Sultan Zaki diperkirakan masih menjadi pilihan utama lini belakang. Dengan dibantu 2 bek sayap, Andre Pangestu dan Welber Jardim. Untuk di bawah Mistar akan tetap dipercayakan kepada Irham Al-Ghifari. Irham Al-Ghifari tampil gemilang usai menahan gempuran serangan Ekuador. Bima Sakti menambahkan, Garuda Asia sudah mengantongi kekuatan Panama pada laga perdananya di grup A Piala Dunia U17 2023 harus mengakui keunggulan 0-2 dari Maroko. Kami sudah videonya tadi, kami juga sudah informasikan kekuatannya Panama, baik kekurangan maupun kelebihan, ujar Bima Sakti. Ya mereka punya kualitas individu baik kemudian organisasi individu juga lumayan. Semoga pemain bisa menerapkan apa yang diterapkan oleh pelatih sesuai game plan, ujarnya.